Gua Raka, salah satu siswa di Mandua Bandar Lampung. Setiap hari, kami diminta untuk menerapkan senyum, salam, dan sapa di pagi hari, membaca tilawah sebelum pelajaran dimulai, membersihkan masjid bersama, mengikuti kegiatan keputrian, dan masih banyak lagi. Banyak yang bilang bahwa semua itu memiliki manfaat dan membantu pribadi yang lebih baik. Tapi saat itu gue merasa semua itu hanya membuang waktu dan gak ada gunanya. Teman-teman gue sering ngomong tentang betapa mereka mencintai madrasah ini karena dianggap mampu menjadikan siswa-siswanya pribadi yang tangguh dan berkualitas. Awalnya gue sama sekali gak sependapat, namun seiring waktu dan setelah gue mengikuti rutinitas itu berkali-kali, akhirnya gue menyadari bahwa selama ini gue salah besar. Kayaknya kita setiap hari di madrasah ini cuma buang-buang waktu gak sih? Dengan aturan-aturan dan kebiasaan yang gak ada manfaatnya. Aku setuju sih, kadang-kadang aku juga merasa seperti itu tahu. Maksud kalian 3S? Senyum salam sapa setiap pagi di gerbang, terus bersih-bersih masjid bareng, keputrian, dan tilawah pagi bareng. Iya bener tuh, kan bosen banget. Harusnya kan kita fokus ke pelajaran. Raka, justru hal itu yang bikin madrasah kita beda. Kalian nggak pikir kalau misalnya hal itulah yang membentuk karakter kita? Nah, bener banget. Rutinitas yang kita lakuin itu nggak cuma sekedar kebiasaan. Kita juga dilatih untuk saling menghormati, disiplin, dan jadi pribadi yang lebih baik. Itu yang bikin kita beda. Madrasah kita ini juga unik dan keren lah. Kita punya kelas keterampilan kayak otomotif, pendingin, tata busana. Semua kegiatan itu bisa buat kita lebih berkembang lagi. Bukan cuma di akademik doang. Nah tuh dengerin, pola pikir kalian tuh sempit. Makanya kalian ngelihat semua hal itu jadi negatif. Menurut gua sama aja. Semua rutinitas ini gak ada manfaatnya. Setuju, yang penting kan nilainya bagus. Rutinitas kayak gini mah penting. Alif, nilai akademik itu emang penting, tapi jangan sampai ngeremehin hal lain yang bisa bermanfaat juga dong. Percaya deh, semua kebiasaan itu bisa bikin kita jadi pribadi yang lebih baik. Jadi nggak bisa diremehin gitu aja. Terserah lah, kalian kok jadi pada setuju gitu semua sih? Tapi menurutku sama aja, aktivitas ini gak ada manfaatnya. Kayak gitu Raka, kita cuma pengen ngingetin kamu sama Alif supaya bisa ngelihat dari sisi positif. Ya, serah deh. Yuk, balik ke kelas yuk. Udah mau bel masuk nih. Shadaqallahul adzim. Alif, Raka, kalian ke tilawah lagi? Sudah berapa kali kalian absen? Lah, cuma tilawah doang. Nanti juga bisa baca sendiri kalau mau. Iya, Bay, santai aja. Kita kan bisa tilawah kapan aja, nggak mesti pagi ini juga kali. Tapi tilawah pagi bersama itu juga punya maksud loh, supaya kita bisa bersama-sama menjaga kebiasaan baik ini. Ini bukan cuma sekadar baca biasa, Raka, Alif. Kita semua punya tanggung jawab, apalagi sama diri kita sendiri. Tilawah pagi ini bagian dari usaha kita untuk selalu terhubung dengan Al-Quran dan mulai hari dengan hal yang positif. Ya, buat apa harus dibesar-besarin sih? Kalau orang nggak mau ya nggak usah dipaksa kali. Emang gak ada maksa kamu, Liv. Tapi justru itu, kamu tuh harus ngelawan rasa malas kamu. Kita kan hidup bareng-bareng. Jadi wajar kan kalau kita harus saling mendukung. Baik, kalian ini sok ngatur. Urusan tilawah kan urusan masing-masing. Kami nggak bermaksud begitu, Raka. Kami cuma pengen ingetin kalau kebiasaan baik itu lebih mudah kalau dilakuin bareng-bareng. Apalagi kalian kan udah sering absen. Betul tuh. Kalian ini kenapa ribet banget sih? Emang gak boleh sekali aja gak ikut? Iya, kan kita orang juga punya ini hak buat milih ikut apa enggak. Ribet banget sih. Kami nggak bermaksud buat ngomel, cuma sayang aja kalau kebiasaan baik ini nggak diikuti. Bukan cuma buat kalian, tapi buat kita semua sebagai teman. Gue capek kalian ngomongin tentang tilawah terus. Kalian kalau mau tilawah, tilawah aja. Gak usah ikut urusan kami. Baiklah, kalau emang maunya kalian begitu, kami cuma ingin kalian tahu bahwa ada nilai yang kita bangun bersama di sini. Udahlah ceramahnya, kita orang tahu apa yang kita lakuin. Berisik banget sih.
Lis, aku jadi penasaran tentang keputrian yang sering kalian omongin. Itu sebenarnya ngapain aja sih? Oh, banyak hal Kak. Keputrian itu bukan cuma kumpul-kumpul aja. Di sana kita juga belajar banyak hal yang berguna. Kak, tetap mau kementerian ada apa nih? Penasaran sama apa kak? Tumben kamu ikut kegiatan kayak gini. Ya, gue cuma pengen tahu aja. Gue pikir kan keputrian cuma ngumpul-ngumpul terus dengerin ceramah. Justru jauh dari itu Raka. Banyak yang bisa kita pelajari di keputrian. Iya, bener Raka. Selain materi agama, di sana kita juga belajar keterampilan lain. Misalnya, bagaimana caranya public speaking, mengatur waktu, cara membuat acara, bahkan bagaimana caranya untuk memimpin acara. Masa sih banyak-banyak teori doang? Enggak kok, Liv. Malah kami belajar cara menghadapi orang lain dengan lebih percaya diri. Kegiatan keputrian itu membantu banget untuk membangun diri kita. Kayak kegiatan tilawah juga sebenarnya. Intinya kan kegiatan ini untuk pengembangan diri kita, nggak cuma sekedar teori aja. Oh, jadi keputrian ini bisa ningkatin percaya diri dan lebih siap menghadapin banyak orang. Bener Kak, kegiatan keputrian itu ngasih kita kesempatan untuk belajar banyak hal. Kita jadi nggak takut untuk ngomong di depan umum, tahu caranya kerjasama, dan jadi lebih mandiri. Dan yang paling penting, kita jadi lebih menghargai diri kita sendiri, kita tahu peran kita, dan gimana cara berkontribusi di lingkungan kita. Rasanya tetap aja nggak penting buatku itu. Kalian tahu nggak sih, sebenarnya di kegiatan kayak gini nih tidak cuma buat putri aja. Kayak kegiatan tilawah pagi, kegiatan pagi lainnya juga sangat penting buat kita, supaya kita tuh mempunyai kebiasaan yang positif. Iya ya, gue mulai ngerti sekarang kenapa kalian suka banget kegiatan-kegiatan kayak gini. Tapi jujur, buat gue ngikutin kegiatan-kegiatan kayak gini tuh susah. Iya, mungkin memang butuh waktu Raka, tapi gak ada salahnya kan untuk mencoba pelan-pelan. Kebiasaan baik kan bisa dimulai sedikit demi sedikit. Dan kita bisa saling mengingatkan kok. Karena kalau kita bisa belajar dan berkembang bareng-bareng, pasti itu bakal bisa jadi pengalaman yang berharga banget buat kita semua. Ya, mungkin kita coba nanti ya kak. Kalau gitu kita coba sama-sama ya, Liv, Kak. Siapa tahu kalian bakal suka. Widih Raka, ada pemandangan langka nih. Si Raka megang sapu warna pink lagi. Tumben kamu Kak mau bantu-bantu di masjid. Nah Kakak, ini salah satu yang bikin madrasah kita jadi istimewa. Bersih-bersih kayak gini, selain bikin kita kompak, juga bikin masjid jadi bersih dan nyaman kan? Bener juga ya, gue kira selama ini cuma bumbung waktu. Ternyata setelah melihat masjidnya bersih, kok ikut seneng ya? Iya Kak, lagi pula kita juga dapat pahala loh. Jadi nggak cuma untuk sekolah aja, tapi untuk diri kita juga. Ayo kita ke masjid, masjid kan lebih seru kalau rame-rame. Males amat. Lebih baik aku main game. Toh udah banyak juga yang bersih-bersih di masjid. Ih, Liv, kalau kayak gitu sih, justru kalau kita ikut bersih-bersih masjid malah lebih cepat kerjaannya. Itu kan masjid kita juga buat nanti kita pakai sholat. Terus juga satu debu yang kita bersihin bakal berarti pahala. Baru aja sehari ikut kegiatan madrasah, udah alim aja. Bukan masalah alim atau enggaknya, Liv. Dulu gue juga ngepelein kalau kegiatan-kegiatan kayak gini. Tapi cobain deh, lu sekali aja nyobain kegiatan kayak gini. Pasti ada rasa kepuasan sendiri deh. Puasan? Spesial apa sih? Cuma ngepel sama nyapu doang. Jelasin sih, coba. Gini Liv, ketika kita melakukan hal yang positif secara bersama-sama, bakal ada rasa kehangatan sendiri di hati kita. Terus juga kan kita bakal kenal lebih sama orang baru. Malah hal-hal kecil yang selama ini kita remehkan malah berdampak positif tahu buat kehidupan kita kelak. Memang kayak begitu ya? Kamu ngomongnya udah kayak motivator aja. Emang kedengerannya lebay sih Liv. Cuman kalau gua doang yang ngomong lu gak bakal ngerti. Coba deh sekali aja lu ikutin kegiatan kayak gini, pasti lu bakal ngerti.
Oke deh, cuma karena kamu maksa aja ya, aku ikut kayak ginian. Dan kali jangan harap aku bakal ikut-ikut kayak ginian lagi. Tenang aja, Liv. Gue yakin lu bakal ketagihan kok hal-hal kayak gini. Wah, Alif ikut bersih-bersih juga. Keren nih. Biasanya susah banget ngajak kamu. Wah, bagus nih. Makin banyak yang bantu, makin cepat pekerjaan kita. Alhamdulillah ya, Alif. Seneng deh sekarang yang kamu ikut ambil bagian di kegiatan di madrasah kita ini. Dulu aku selalu mikir sebenarnya kamu cuma butuh kesempatan buat nyoba dan ternyata benar. Kalian ngerasa gak sih kalau misalnya kita sekolah di madrasah ini tuh beruntung banget. Rutinitas yang selama ini gue kira cuma formalitas doang, ternyata berubah banget sekarang. Iya Raka, apalagi setelah ikut tilawah pagi, rasanya tenang banget. Kayak ada ketenangan tersendiri gitu yang bikin kita makin semangat belajar. Dan gak cuma itu, kalian lihat aja semua orang di sini. Rutinitas kayak senyum, salam, sapa pagi di madrasah ini ternyata bikin suasana madrasah jadi lebih hidup. Dan dulu juga aku nggak pernah mikir ternyata hal sekecil itu bikin suasana madrasah juga lebih akrab. Bener juga ya, dulu aku berpikir seperti itu juga tahu. Tapi aku sekarang sadar kalau kegiatan-kegiatan seperti ini ada manfaatnya untuk kita. Jadi teringat saat Raka maksa-maksa aku ikut bersih-bersih masjid. Siapa sangka Alif yang dulu selalu ngeluh soal kegiatan di madrasah sekarang jadi yang paling semangat. Ya, aku ngaku deh. Dulu aku cuma kurang paham aja, tetapi sekarang aku udah tahu tujuan kita di sini. Tapi aku juga tahu kok di sini tujuan kita bukan hanya itu, tetapi ada nilai-nilai yang harus kita tanamkan. Iya, gue juga punya pemahaman kayak lu dulu, Liv. Tapi semakin sini gue sadar kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah ini membuat kita lebih bertanggung jawab. Iya, kayak terlihat aja sendiri. Buktinya kita jadi sering bareng-bareng kan? Karena kita selalu ngejalin hal ini bersama-sama. Jujur, aku ngerasa bangga banget bisa jadi bagian dari madrasah ini. Dulu aku sempat berpikir untuk pindah dari madrasah ini tahu, karena menurutku aturan di sini terlalu ketat bagiku. Tetapi sekarang aku sadar tidak akan menemukan tempat seistimewa ini. Iya, sama Alif. Aku juga dulu punya pemikiran yang sama kayak kamu. Tapi sekarang aku sadar kalau ternyata rutinitas dan kebiasaan di madrasah ini tuh bikin kita jadi kayak yang seperti sekarang ini. Ya, kadang kita perlu waktu untuk menyadari hal-hal kecil kayak gini. Tapi mulai sekarang, gue bakal lebih bangga kalau misalnya buat diri gue ini anak madrasah. Yuk, kita jaga kebiasaan kita. Kalau kita kompak semua, kita dapat membuat madrasah kita lebih maju. Dan juga kita dapat menginspirasi sekolah-sekolah yang lain. Yuk, kita membuat bangga madrasah ini. Kita buktikan kalau misalnya kita bukan siswa biasa. Kita siswa yang cinta akan madrasah. Sejak gue mulai menyadari betapa penting dan bermanfaatnya semua rutinitas yang ada di madrasah ini, gue dan teman-teman semakin bersemangat untuk ikut serta. Semakin dalam gue memahami semua ini, semakin besar rasa bangga dan cintaku pada madrasah ini. Inilah madrasahku, tempat yang gue cintai dan selalu gue banggakan.